told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam buat teman-teman semua. Semoga kabar kalian sehat selalu di sana. Balik lagi bersama saya dan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja. Lebih tepatnya dari Depok ya, karena saya kan sekarang warga kota Depok. Rasanya belum afdol kalau belum naik bus dari Terminal Jatijajar kota Depok. Saya akan melakukan perjalanan dari Depok menuju ke Jogja. Sekarang hari Sabtu, tanggal 4 November 2023. Posisi saya sekarang sudah berada di Terminal Jatijajar Kota Depok di Jalan Raya Bogor ya. Hari ini saya akan melakukan perjalanan yang cukup spesial. Kenapa? Karena bus yang saya naiki ini cuma ada di jalur Jakarta, Jogja, Solo, yaitu PO Unicorn Indoren. Jadi memang bus ini terdiri dari 3 kelas ya teman-teman. Ada kelas first class, lalu ada yang eksekutif di bawah, lalu ada yang di atas. Saya lupa yang di bawah itu dan di atas namanya apa, nanti kita cek sama-sama ya. Untuk tiketnya saya udah pesan melalui agen resminya Indoren yang ada di Terminal Jatijajar Kota Depok lewat Mbak Lina. Saya belum ketemu sama Mbak Linanya, cuma nanti kita lihat sama-sama di belakang. Mungkin bisnya sih masih 2 jam lagi, karena kalau di jadwal hari Sabtu itu keberangkatannya jam 6 sore. Sekarang masih jam 15.56 atau jam 4 sore, jadi masih ada 2 jam lagi. Sambil kita lihat-lihat di Terminal Jatijajar ada bis apa aja, yuk ikut. Jam 15.57 atau sekarang jam 4 sore, kondisi di Terminal Jatijajar. Di sini terparkir beberapa armadanya Sinar Jaya. Lalu di sini juga di area keberangkatan juga sudah siap armada Sinar Jaya Budiman, ada MGI. Wah, MGI itu salah satu transportasi favorit saya untuk menuju ke Bandung. Di ujung juga ada Budiman dan ini ada Sumber Jaya. Jam 4 sore segitu dulu sih armada yang terparkir di sini. Nanti kita lihat ada bis apa lagi selain yang tersedia saat ini. MGI tujuan Bandung berangkat dari Terminal Jatijajar barengan juga sama Budiman. Ini mungkin Budimannya ke mana ya? Tasik kali ya? Barengan sama MGI. Hati-hati di jalan. Ini bis Sumber Jaya tujuan Depok Kawali. Kawali itu daerah mana ya? Nggak tahu lah. Terus di sebelah sini ada Sinar Jaya Depok Pojong, sebelah sana itu ada Sinar Jaya Purworejo Depok. Nggak terlalu ramai sih bis-bis yang terparkir sore hari ini di Terminal Jatijajar. Ada di sana yang tadi. Seperti ini suasana dan kondisi ruang tunggu dari Terminal Jatijajar. Tadi itu kan kita masuk dari sana langsung ke area tunggu, dan di atas ini ternyata ada kantin nih. Kayaknya mau ngintip-ngintip dulu ada jajanan apa di atas.
Jadi dari area ruang tunggu naik ke atas, ini ada kantin, ada dua sisi, ada di sebelah sana dan ada di sebelah sini. Ini lagi pesan Indomie karena kayaknya lapar nih sore-sore. Kucing. Ya teman-teman, jadi memang ini adalah kali pertama saya naik bis dari Terminal Jatijajar, jadi emang sedikit agak norak juga tadi, ternyata harus cetak boarding pass dulu. Tapi begitu masuk tadi kata mas-masnya, nggak usah di scan mas, langsung aja dorong. Waduh, ternyata tadi loket boarding passnya langsung didorong bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu cetak boarding pass. Nah sekarang ini masih jam 4:06 karena informasi dari Mbak Lina, bisnya juga belum datang, nanti 5:30 disuruh naik dulu ke atas, mungkin untuk laporan ke Mbak Lina. Jadi saya sempetin untuk isi pondasi dulu, karena perjalanan malam biasanya itu lebih rawan lapar. Jadi yaudah, kita tunggu makanannya jadi. Ini minuman enak banget teman-teman, nggak bohong. Ini sekeluarga di rumah, ibu saya, adik saya, doyan banget nih minuman ini. Emang seger sih, enak banget. Mantap. Indomie goreng double. Wah, sore-sore menjelang hujan nih, mendung, Indomie goreng double, mantap. Sambil nunggu keberangkatan. Ya teman-teman, jam 16.25 atau 4:30 tadi udah selesai makan. Indomie double telur 1 23.000. Ini saya mau balik lagi ke atas dulu ke agennya Indoren, ketemu Mbak Lina buat pelaporan. Nanti habis itu sisanya tinggal nunggu aja di bawah, nunggu bisa datang. Ya teman-teman, 4:30 sore dan ada kabar yang kurang bagus. Jadi tadi setelah ketemu Mbak Lina di agennya Indoren, jadi untuk armada Indoren yang akan saya naiki itu nggak masuk Terminal Jatijajar. Jadi armadanya nanti akan langsung ke Kampung Rambutan, Terminal Kampung Rambutan. Jadi saya dari sini akan naik mobil kantor sih, tadi katanya mobil kantor untuk ke Kampung Rambutan. Jadi saya nggak naik Indoren dari Jatijajar. Biasanya hal-hal kayak gini menjadi hal yang biasa sih terjadi di dunia perbisan ya, karena memang kondisi jalan itu mungkin kita nggak ada yang bisa menebak, bisa macet, bisa entah lama. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan penumpang dioper ke titik keberangkatan yang agak jauh di timur, supaya nanti bisnya nggak perlu masuk ke Terminal Jatijajar di kota Depok begitu. Oke, jadi mungkin kita tunggu aja sekitar 5:30 katanya mobil kantor itu akan masuk. Jadi nanti kita langsung berangkat dari sini ke Terminal Kampung Rambutan. Armada Sinar Jaya tujuan Wonogiri memasuki area keberangkatan. Sip. Masuk armada Sumber Alam tujuan Yogyakarta. Wah, ini nih harusnya barengan kita nih nanti di jalan ke Jogja. 27 Trans Jet Bus 3 Ares masuk Terminal Jatijajar tujuan ke Malang. Waduh, terakhir pulang dari Malang naik bus 27 Trans. Tapi yang Balder, bukan yang Ares, yang Presiden Sleeper. Buat teman-teman yang belum nonton video saya naik bus Presiden Sleeper dari Malang ke Jakarta, bisa cek di link deskripsi. Nanti saya taruh videonya, linknya di sana. Ya, jadi memang selain faktor traffic ya, kondisi jalan yang terlalu macet yang membuat bis tidak memungkinkan untuk masuk Terminal Jatijajar, biasanya juga bisa disebabkan penumpang di Jatijajar itu cuman saya doang, satu orang atau sepi, sedangkan banyak penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Jadi daripada telat ngangkut penumpang di Terminal Kampung Rambutan, lebih baik telat ngambil penumpang di Terminal Jatijajar. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang Terminal Jatijajar dioper ke Terminal Kampung Rambutan supaya satu titik naiknya dari sana semua. Nah ini ada laju Prima tujuan ke, tidak kelihatan tujuan kemana. Wah, mulai rame nih armada angkatan malam. Masuk Murni Jaya. Wah,
Makin rame nih. Sayangnya Indoren nggak masuk ke sini. Kalau Indoren masuk kan jadi armada double decker sendiri dia. Wah, cakep. Masuk armada Agramas BM055. Wah, kemarin juga berangkat ke Malang naik Agramas. Cuma bukan yang ini. Ini Mercedes-Benz Osor 1836. Tujuan mana ini ya? Apa Malang juga? Tuh nggak kelihatan tujuannya. Nah, ini Ares 27 Trans. Persiapan berangkat menuju ke Malang. Eksekutif kelas. Mantap ini. Hati-hati 27 Trans. Masuk lagi armadanya Agramas AM43. Di depannya tuh lihat udah kayak mobil presiden. Tujuan mana nih ya? Masuk armada Pandawa 87 Voyager. Wah, ini pengen banget nih naik Pandawa 87 ke ujung Jawa Timur. Katanya Banyuwangi itu jadi markasnya Pandawa 87. Mantap. Wah, ganteng pol armada Agramas double decker. Ini kayaknya tujuan ke Jogja juga nih. Kayaknya ya. Ganteng parah. Oh, ada ya? Ada yang flash, tapi emang 2 versi sih flashnya. Iya. Ada yang bisa. Nggak bisa di ini juga sih, di aplikasi juga nggak bisa dia. Yang saya kalau yang Transjakarta itu katanya bisa. Ada 2 ini. Iya, ada yang bisa top up pakai NFC, Iya. ada yang nggak bisa. Awalnya saya berpikir kejadian dioper kayak gini itu karena traffic padat malam minggu. Tapi setelah ngobrol sama drivernya, ternyata dia sering jemput penumpang di Jatijajar dan nganter ke Kampung Rambutan. Gak cuma weekend, tapi weekday juga. Dia pun bingung apakah emang itu kebijakan perusahaan atau gimana. Kalau memang kebijakan kayak gitu, kenapa harus ada agen keberangkatan Jatijajar ya? Kalau di info dari awal sih, saya sebenarnya nggak masalah kok naik dari terminal Kampung Rambutan daripada harus ke Jatijajar dulu nungguin armadanya yang ternyata nggak masuk. Dan di mobil ini ada 2 penumpang lainnya juga, ibu dan anak. Jadi total ada 3 penumpang yang naik dari Jatijajar hari ini. Dan si ibu sempat nelpon suaminya. Suaminya kaget juga karena minggu lalu suaminya naik Indoren dari Jatijajar. Armadanya masuk ke terminal. Nah loh, bingung. Ya sudahlah, mari nikmati perjalanan 1 jam naik Avanza rasa first class double decker. Sampai di terminal Kampung Rambutan, ternyata armadanya udah nungguin kita bertiga. Jadi pas kita masuk ke dalam bus langsung berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Ini langsung masuk dan saya nggak sempat review dulu. Itu di atas ada kelas eksekutif, di depan pintu masuk ada toilet, dan di bawah ada kelas super eksekutif plus. Ini konfigurasi 21. Dan saya duduk di paling depan, sleeper 1 atau di first class yang sebelah kanan. Ya, teman-teman, ini jam berapa ya sekarang? Jam 18.28 atau setengah 7. Jadi saya agak bingung mau mulai dari mana. Banyak sekali hal-hal di luar dugaan, di luar ekspektasi yang terjadi dalam trip saya kali ini menuju Yogyakarta ya. Saya jadi beneran udah hilang mood untuk mereview atau mereport per trip kali ini gitu. Jadi kayak pengen
tidur merem sampai Jogja, sampai rumah makan, terus sampai Jogja gitu. Karena nggak tahu lah, saya bingung. Mungkin nanti di akhir perjalanan saya akan menyampaikan kesimpulan dari perjalanan saya kali ini. Sekarang ini udah di dalam bis, udah masuk ke sleepernya, sleeper 1 ya, belakang driver. Ini driver sini. Ini udah masuk tol juga. Nggak tahu ini setelah ini masih jemput penumpang atau langsung bablas ke rumah makan. Saya juga belum tahu ini rumah makannya di mana. Ya nanti kita lihat aja deh sama-sama. Nanti saya lanjut ya, entah saya mau bahas apa setelah ini, tergantung moodnya deh. Oke teman-teman, mumpung bisnya lagi berhenti, saya coba review sedikit apa aja fasilitas yang didapat ketika naik bus Indoren Unicorn Indoren, sorry. Di first class ya terutama. Yang pertama ini kita dapat selimut, ini tebal ya selimutnya, dan masih di plastik, wangi, habis di laundry. Lalu kita dapat bantal kotak Unicorn Indoren juga, mantap. Lalu dapat guling, wah mantap. Jadi memang ini seperangkat alat yang dibutuhkan ketika kita ingin tidur. Wah cocok buat sleeper, rebahan sepanjang jalan. Lalu di depan sini ada audio video on demand atau AVOD ya. Cuman memang saya nggak pernah menikmati AVOD selama perjalanan karena lebih senang menikmati perjalanan di jendela aja sih. Jadi ini saya matiin. Lalu di sini ada kompartemen penyimpanan. Ini saya taruh topi, lumayan dalam juga tuh. Ini kayaknya bisa naruh sendal sih, cuma sendal saya taruh depan situ aja biar gampang ngambilnya. Lalu di sebelah sini ada colokan USB port, ada 2 slot, jadi bisa ngecas gadget. Nggak boleh ngecas powerbank atau laptop ya teman-teman, khusus gadget aja. Oke, di sini ada tombol reclining seat tapi mati. Terus di sini juga ada lampu baca tapi mati. Nah ini sebelah sini, ini pop mie tadi ditawarin sama Mbak Pramugari. Kebetulan malam ini dingin, jadi kita sambil pop mie aja, mantap. Lalu di sini dapet air mineral 600 ml. Ya, ini ada 2 cup holder ya. Segitu aja mungkin fasilitas yang didapat di dalam first class Indoren. Di sini kita dapat snack juga Unicorn Indoren. Ini kalau dibuka kita lihat isinya apa. Isinya roti Holland Bakery. Nah, ada 2 roti Holland Bakery. Luar biasa ya snacknya Holland Bakery. Lalu kita juga dapet ini nih, tolak angin dan semak. Ini buat teman-teman yang masuk angin atau mah, begah, mual, kembung. Nah ini cocok banget, luar biasa, mantap. Ya teman-teman, beginilah gambaran kondisi di dalam kabin first class. Ini lampunya mati ya teman-teman, jadi saya nggak bisa saya tutup dulu hordingnya, takut penumpang sebelah silau kena flash dari handphone. Ya teman-teman, begini suasana dari kabin first classnya Indoren. Jadi ini salah satu poin minusnya, entah saya yang kegemukan atau saya yang terlalu tinggi. Tinggi saya itu sekitar 173 sampai 175 cm. Berat badan saya itu sekitar 87 kilo. Tapi ini untuk duduk aja saya harus ke samping kepalanya nih, karena kalau di tengah tuh teman-teman lihat ya, ini udah mentok. Saya nggak bisa duduk secara proper lah, nggak usah duduk tegak lah, duduk biasa agak bungkuk tapi pala lurus aja nggak bisa. Nah nih tuh, nah ini baru bisa nih. Jadi memang
dari semua fasilitas yang ditawarkan, yang diberikan, untuk saya yang menikmati first class ini, fasilitas itu semua dibantai sama kenyamanan kabinnya sih, karena ini terlalu, buat teman-teman yang punya fobia ruang-ruang sempit, apalah itu namanya, saya lupa, mungkin ini agak kurang cocok ya, karena seperti terkurung. Kalau gimana ya jelasinnya ya, sebenarnya legroomnya sih aman banget. Kalau legroom sih no worry lah, nggak kena malah. Cuma atasnya ini aja sih yang kurang. Apa mungkin karena ini ya, nggak tahu lah struktur dari bisnya ini seperti apa ya, itu mungkin mempengaruhi juga gitu. Cuman overall saya akan menikmati perjalanan sekitar 7-8 jam Jogja dengan full tiduran, full rebahan, sleeper. Ya, sekarang masih jam 19.26, setengah 8. Posisi bis masih di Terminal Pulau Gebang. Dan karena tadi udah diseduhin kopi sama Mbak Pramugari, kita nikmati kopi dulu. Yuk, sikat. Ya, teman-teman, begini ketika posisinya rebahan itu kaki saya ujungnya nggak kena. Legroomnya sih aman, tapi ini atasnya deket banget. Ini lampu juga nggak bisa nyala nih, dipencet tuh, entah dimatiin atau gimana, nggak tahu. Tuh, ini ada lover AC 1, 2, di depan juga ada 2. Jadinya ini saya pakai flash dari handphone nih, karena semoga nggak silau ya dari sana. Oke, seperti ini. Wow, perjalanannya. Ya teman-teman, jam 0:40 ya, jam 12:40 bisnya udah sampai di rest area kilometer 379 di daerah Batang. Ini untuk servis makan 1 kali ya. Di sini servis makannya sesuai dengan nomor kursi, jadi langsung aja kita masuk karena udah lapar juga sih. Yuk. Iya, jadi ini konsepnya udah dikasih nomor di setiap tempat duduk sesuai dengan seat penumpang. Jadi bagus juga sih sebenarnya. Jadi penumpang-penumpang yang tadinya nggak ngobrol, jadi satu meja sambil santap makan malam, itu kayaknya seru sih, menjalin silaturahmi aja. Ya teman-teman, karena udah selesai makan, udah ke cuci muka juga, udah lumayan seger. Sekarang saya mau balik lagi ke bisnya karena belum sempat ambil beberapa shoot untuk stock shoot bisnya dari dekat. Nah ini mumpung lagi berhenti, walaupun suasananya malam, tapi bisa dapat gambar bisnya dari luar. Tadi sih untuk makanannya enak, cuman ayamnya walaupun dada, kok dagingnya dikit banget ya. Dan jagung di sayur asemnya, jagungnya jagung tua. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita ke armadanya, tuh armadanya di depan. Nah, situ. Iya, jadi tadi ternyata konvoy ya, 2 bis ini antara
Laksana dan Adiputro. Ini yang belakang ini kayaknya yang Laksana deh. Coba cek ya. Volvo B11R. Wow. Ganteng emang ya. Nah, ini yang di depan yang saya naikin tadi, ini Adiputro, Volvo B11R. Nah, kalau yang belakang, entah ini Adiputro juga atau bukan ya? Mirip, sama sih. Kayaknya Adiputro juga deh. Dua-duanya duet maut Adiputro. Ini dia. Ya karena udah makan, udah kenyang, udah lihat jalanan juga, waktunya lanjut tidur. Karena kalau di sleeper ya harus tidur, karena emang itu tujuannya naik sleeper. Dan nggak terasa ini sudah masuk di ring roadnya kota Yogyakarta. Penumpang di super eksekutif sisa 1 orang aja karena udah ada yang turun. Halo teman-teman, sekarang jam 4:10. Saya udah sampai di Terminal Jombor ya. Jadi bis Indorennya ini nurunin penumpangnya nggak di depan persis atau di dalam Terminal Jombor, tapi di McD. McD ini udah sebelahnya Terminal Jombor. Ini McD, di sebelah sini Terminal Jombor. Nah sekarang jam 4, saya agak bingung planningnya. Cuma nanti saya coba ke penginapan deh. Soalnya kan penginapan yang saya pesan di sebelah Terminal Jombor itu check-innya siang ya. Niatnya emang saya mau ke penginapan itu setelah acara hari ini selesai. Cuman rasanya ini masih terlalu pagi dan agak bingung juga mau kemana. Cuman ya nanti kita lihat situasinya deh. Tapi overall sedikit beberapa masukan untuk Indoren ya, mungkin usul aja sih. Terkait Terminal Jati Jajar, kalau memang dirasa agak sulit untuk menjangkau penumpang di sana, mendingan dihapuskan saja agen keberangkatan dari Terminal Jati Jajar. Jadi langsung di agen pemberangkatan Kampung Rambutan, Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulau Gebang. Karena kasihan juga kalau ada penumpang yang dari Jati Jajar harus dioper kayak tadi, kayak saya gitu, dioper ke Terminal Kampung Rambutan. Yang mungkin memang nggak setiap hari, tapi saya ngobrol sama driver yang bawa mobil operasional. Dia sering jemput penumpang di Terminal Jati Jajar dan diantar ke Terminal Kampung Rambutan. Apakah artinya memang kebijakan perusahaan seperti itu? Kalau menurut saya sih daripada seperti itu ya, karena penumpang udah expect akan naik bis mewah dari Terminal Jati Jajar, tapi malah naik mobil kantor, mobil biasa gitu. Jadi ya usul saya pun kalau tahu akan dioper, mendingan saya langsung naik dari Terminal Kampung Rambutan. Itu lebih enak sih. Dan overall untuk bisnya sih nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman, nyaman, pelayanannya oke. Cuman memang untuk saya yang tingginya 173 sampai 175 agak kesulitan untuk menikmati kursi first class atau sleeper. Kalau untuk tidur oke, tapi
jidat saya itu terlalu deket ya ke langit-langitnya. Lalu untuk duduk itu saya susah banget jujur. Jadi duduk itu kepalanya harus nunduk gini, karena kalau duduk tegak itu bentok. Tapi overall oke lah pelayanannya dari Indoren. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu perjalanan saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.